Iya, Baba Raffi sih kita ups and down-nya banyak banget ya. Jadi kayak contohnya mungkin kalau saya kasih contoh, banyak banget tuh saya cerita tahun 2008, 2009 tuh saya pernah gagal hampir 14 miliar. Dan itu 14 miliar. hampir pilot gitu kan. 14 miliar, usia 26 tahun. 26 tahun pada saat itu. Jadi memang nggak mungkin 26 tahun ya, tadi kan 17 tahun ya kita ya, jadi kayaknya agak-agak bingung nih. Jadi memang pada saat itu akhirnya kita pada saat itu bisnis lagi berkembang pesat, justru lagi berkembang pesat. Tahun 2008 kebetulan saya masih tinggal di Surabaya. Nah pas di Surabaya ini bisnis lagi bagus-bagusnya gitu ya, karena memang banyak banget orang-orang yang ngambil franchise. Dan bayangin nih, dalam setahun kita tuh sampai bisa beli ruko, beli rumah, beli mobil 2, itu cash semua gitu kan, you can imagine gitu ya. Dan beli another rumah lagi, kos-kosan. Jadi kayak bener-bener tahun yang duit tuh lagi alhamdulillah gitu ya, Tuhan memberi kita rezeki banyak berlimpah. Tapi memang sebagai orang pemain daerah kadang kan kayak terbatas ya, kalau kita di Surabaya tuh kan growth-nya terbatas. Nah akhirnya sempat mikir, mungkin it's time untuk kita kemudian mengembangkan di Jakarta. Nah pada saat itu sempat kita mengembangkan di Jakarta, jadi di handle dari kantor pusat Surabaya. Jakarta ini kita buka sebagai kantor cabang. Okay. Nah, tapi akhirnya Jakarta ini juga tidak bisa dikembangkan secara setengah-setengah. Jakarta kan marketnya luar biasa ya Riko ya. Maksudnya bener-bener duit tuh orang tuh kalau emang itu barang bagus, investasinya menarik dan oke, orang cepet gitu. Bener-bener nanam duit tuh wah luar biasa. Dan satu kantor di daerah Pondok Labu pada saat itu ya, dari sebuah rumah gitu ya, dan itu bener-bener pegawainya cuma ada 3, berkembang hingga dalam waktu setahun kita sampai bisa sewa 7 rumah. You can imagine, saking cepet berkembangnya. Dan tiap hari rata-rata kita buka 1 outlet. Wah luar biasa kan. Okay. Berarti kayak growth-nya itu bener-bener luar biasa banget. Nah sampai di titik yang bener-bener oke. Tapi ternyata juga tim kita itu belum siap karena kembali lagi tadi berkembangnya terlalu cepat, terlalu instan, dan kemudian juga karena memang culture-nya belum jadi, akhirnya kantor ini kayak pokoknya kekurangan karyawan aja. Nah karena memang cara bekerjanya pun kan masih awal ya, belum jadi, tim buildingnya juga belum oke. Dan jadi contohnya nih kayak buka 1 outlet aja itu harus misalkan buka sampai 5 orang. Buat apa? 1 outlet ya cukup 1 orang untuk pembukaan. Misalkan kita buka outlet baru gitu kan. Tapi ya memang karena kurangnya ada pengawasan, terus habis itu aturan main kerjanya juga belum jelas. Jadi kayak memang masih berantakan. Dan akhirnya karena 7 rumah tadi, you can imagine juga karyawan tuh kan jadi double-double. Bener nggak? Betul. 7 rumah berarti kan harus ada 1 OB, tiap rumah harus ada administrasi, tiap satu rumah harus ada fungsi-fungsi yang memang harus ada di setiap kantor. Padahal itu kan sebenarnya kalau jadi 1 building kan nggak perlu sebanyak itu juga.